Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kurang dahsyat. Saya mau kita semua mengatakan shalom untuk Tuhan yang paling dahsyat. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini kita kembali mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu telah lahir seorang anak hanya untuk menebus dosa kita, bahkan mati pun untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu mari kita sama-sama menenangkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Mari sama-sama kita merenungkan. Begitu besar kasih Allah kepada kita, hingga Ia boleh dan rela turun ke dunia menjadi anak manusia untuk kita. Amin. Mari saya undang untuk kita semua menundukkan kepala kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kami bisa bersama-sama untuk datang beribadah. Kami mau Tuhan, agar hari ini, di hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, yang kami peringati lahir sebagai manusia. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Dan saat ini Tuhan, Roh Kudus hadir bersama-sama kami. Kami bukan saja memperingati kelahiran Tuhan Yesus, tapi kami juga memperingati akan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kali terakhir sebagai Hakim yang adil. Karena itu Tuhan, biarlah hari ini kami dapat mempersiapkan hati kami. Biarlah hari ini kami dapat menyadari bahwa hidup kami di dunia ini sementara. Tapi kami harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan, biarlah cinta kasih Kristus menggerakkan kami sehingga kami dapat mengasihi sebagai satu saudara di dalam kasih-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Sucikan kami dengan darah Yesus. Layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh kembali duduk. Mari pagi ini kita kembali merenungkan, Bapak Ibu. Karena pada pagi hari ini kita boleh Natal. Natal pertama kita secara langsung selama pandemi. Saya percaya bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan yang membawa kita semua ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Untuk itu, saya mau kita semua merenungkan atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, bahkan sakit penyakit pun Tuhan lalui dalam hidupmu. Mari kita pagi hari ini menyanyikan yang terbaik buat Raja kita. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus namanya. Saya mau undang kita semua membuka suara dan menaikkan tangan kita tinggi-tinggi. Puji dan muliakan Tuhan. Yesusku, menolongku.
Penghibur kami, pelindung kami. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari kita naikkan tangan kita tinggi-tinggi, puji dan muliakan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama
mengucap sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Mari kita angkat tangan kita, puji dan sembah Tuhan. Dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian kita dengan penuh sukacita. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat untuk Tuhan. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat dia lahir, Raja bangsa surga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja, sekali lagi tinggi-tinggi dalam surga. Terang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, Bapak Ibu, mari sama-sama kita beresponsoria yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bila kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu Allah kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sama-sama. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Masih ada semangat dan sukacita Bapak Ibu? Masih ada semangat dan sukacita Bapak Ibu? Amin. Ini masih pagi loh Bapak Ibu. Masa kita udah kehilangan semangat? Yang masih semangat memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan sekali lagi. Biarlah dari pulau dan benua, dari segala penjuru dunia, hari ini namamu Tuhan ditinggikan. Namamu Tuhan disiarkan di seluruh dunia. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus pugu pujian semua bagi nama penebus. Glory.
bangkit bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu siapa Bapak Ibu? Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Oke, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih kami hari ini boleh datang ke rumah-Mu. Bapa, kami rindu sekali untuk mengalami firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus merubah hidup kami. Kami tahu kami manusia yang berdosa. Kadangkala kedagingan ini muncul Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu selalu diingat oleh Roh Kudus sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Biar cinta kasih Kristus itu menggerakkan kasih persaudaraan di antara kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Biarlah setiap kami yang mendengar firman ini, Kau sentuh, Engkau tolong, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang bertema cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Next. Mari Bapak Ibu, bagi yang mempunyai Alkitab kita bisa lihat di Alkitab kita. Bagi yang tidak membawanya kita bisa membaca bersama-sama. Satu Petrus pasal 1 ayat 22. 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Next, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau tadi kita melihat drama tadi Bapak Ibu. Ya, kita melihat ada seorang ibu, ya dia mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah datang dalam mimpinya. Dia sudah persiapkan. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus datang justru dalam rupa seorang yang hina. Seorang yang ada di sekitar. Itu mungkin jemaat
itu mungkin pengemis, itu mungkin kakek tua. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya membuat drama ini? Supaya kita sadar. Supaya drama ini terinspirasi dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Pada waktu itu, di dalam Alkitab itu dikatakan demikian. Pada waktu pengadilan terakhir, akan dipisahkan domba dan kambing. Dan waktu Tuhan bicara kepada kambing, dia bilang apa? Jemaat yang tidak melakukan firman Tuhan. Ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak kasih aku minuman. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Bahkan ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Kapan kami melakukannya Tuhan? Bila mana kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang? Pada saat engkau tidak memperlakukan kepada saudaramu yang paling hina, engkau tidak melakukan kepadaku. Tapi kepada domba-domba, yaitu jemaat yang melakukan firman Tuhan, Tuhan berkata apa? Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Kapan kami melakukannya Tuhan? Lalu raja itu berkata, pada saat engkau melakukan kepada saudaramu yang paling hina, kau melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, banyak kenyataan di dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak menyadari. Begitu juga pada waktu Matius pasal 25 ayat 31 sampai 4 ini ditulis. Pada waktu itu jemaat banyak yang ditangkap. Karena apa? Karena mereka percaya pada Yesus. Enggak main-main. Mereka disiksa, mereka dibuang. Sehingga orang-orang Kristen yang belum ditangkap takut. Mereka tidak peduli dengan orang-orang Kristen yang sudah ditangkap. Mereka tidak pernah berani untuk memberi makan minum. Kenapa? Jangan-jangan nanti saya kunjungi, saya juga ditangkap. Saya juga dijebloskan dalam penjara. Next. Itu sebabnya penulis Matius ini menuliskan firman Tuhan ini. Untuk menyadarkan Bapak Ibu. Bahwa kita ini adalah satu saudara. Kalau engkau memperhatikan saudaramu yang paling hina, engkau memperhatikan Yesus. Bukankah pada hari Natal ini kita ingat Yesus datang? Dia tidak lahir di hotel, dia tidak lahir di istana, dia tidak lahir di dalam keadaan bangsawan, tapi dia lahir di kandang domba. Itu berarti dia mau menunjukkan bahwa saudara yang paling hina itu adalah mewakili dirinya yang hadir. Bapak Ibu, oleh karena itu penulis ini mau menyadarkan, mari sesama orang percaya kita saling peduli. Ketika engkau memperhatikan saudaramu yang paling hina, paling lemah, tidak berdaya, engkau sudah melakukan untuk Tuhan Yesus. Next, inilah pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu. Pada saat masa pandemi, sampai gereja ini tutup 1,5 tahun. Seumur hidup saya belum pernah gereja libur Bapak Ibu. Ya, wah, enak sih libur. Ya kan, jemaat hore tidak ke gereja, asik. Iya. Mungkin yang lain, ada ke gereja nggak capek melayani. Karena sudah, kalau gereja buka semua pada sibuk, ya kan. Tapi Bapak Ibu pernah sadar kepada masa-masa itu, masa yang sulit. Banyak orang di PHK, banyak yang meninggal. Tidak sedikit yang berbulan-bulan di opname. Next, kalau kita lihat kondisi ini, tidak ada yang berani keluar. Bahkan kalau dulu besuk, kalau ke rumah sakit besuk rame-rame senang. Ayo kita besuk sama-sama, oke. Begitu COVID, mai besuk. Nah, ya. Karena Bapak Ibu, saya juga merasakan hal yang sama. Pada waktu saya sakit, ya, waduh, tidak bisa dibesuk oleh orang lain. Sendirian di rumah sakit. Pada waktu itu, ya siapa yang mau berani membesuk, ya kan saudara? Hari ini saya berani bilang, waktu itu gak berani. Bilang aja, jangan datang ke rumah saya 3 bulan ya. Awas ya, takut. Sekarang berani, sudah divaksin semua, betul? Tapi itulah yang saya rasakan. Bapak Ibu, waktu saya membaca, ada satu tulisan. Jemaat menyindir seorang pendeta. Pendeta mengunjungi saya ketika
Wah, saya sehat, saya begini, dipedulikan. Tapi begitu saya sakit COVID, tidak ada satu pendeta pun mengunjungi. Tapi Bapak Ibu, saya ngalami apa yang dia bilang. Saya mengerti beban beratnya. Dalam kesendirian Bapak Ibu, dalam keadaan hampir mati. Tapi apa yang menguatkan saya Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu. Ada jemaat yang memberikan telepon. Ada jemaat yang memberikan perhatian. Memberikan bantuan. Yang memberikan kekuatan. Memberi transfer. Menguatkan. Ada yang memberikan buah, makanan. Bapak Ibu, itu yang menyadarkan saya bahwa sebenarnya kita harus demikian. Tapi banyak juga yang akhirnya apa? Kasih menjadi dingin. Karena gereja ditutup, jemaat tidak mau peduli lagi. Akhirnya apa? Yang banyak yang dulunya datang ke gereja, nggak datang lagi. Udah males. Ibadah di rumah, nggak ibadah juga sama. Lebih enak di rumah. Hidupkan HP. Kalau pendetanya nggak bagus, matikan aja. Benar nggak ya kan? Wah, saya lihat. Baru-baru, mantap. 120 kali ditonton. 3 bulan kemudian, 50 kali ditonton. Mantap. Setahun setengah tinggal 2 orang yang nonton. Saudara, inilah kenyataan. Kenyataan di mana keadaan ini terjadi. Next. Sebab itu, PGI dan KWI memberikan satu tema dan saya pikir ini juga kita perlu ikuti. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Gambar ini melukiskan tema itu, Bapak Ibu. Ini ada tangan putih yang merangkul orang-orang yang sedang terluka, terhilang. Ada saudara-saudara yang mati karena COVID, ada orang tuanya yang meninggal. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti inilah jeritan itu. Di manakah Tuhan hadir? Gambar itu ada satu tangan yang merangkul. Itulah gambar tangan orang percaya. Tangan siapa ini? Jangan bilang tangan Pak Jokowi, Bapak Ibu ya. Warna sudah pakai lengan. Inilah tangan. Di mana tangan orang-orang yang percaya. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya majelis. Bukan hanya pengurus. Bukan hanya kita yang dalam organisasi. Tapi setiap kita. Baik kita jemaat. Yang percaya kepada Tuhan. Pemuda, remaja, orang tua, dewasa. Kitalah yang seharusnya menjadi tangan kasih Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu, next. Jauh sebelum keadaan sulit ini terjadi. Penerima surat 1 Petrus ini adalah orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Mereka sedang alami krisis. Mereka kaum yang dianggap marginal, minoritas. Bahkan dalam keadaan itu mereka ditindas, dikejar-kejar. Karena mereka percaya kepada Kristus. Pada saat itu Bapak Ibu, kalau orang ketahuan Kristen, nggak mudah. Dimasukkan ke kandang singa. Kadang dibakar hidup-hidup. Nggak mudah. Next. Tidak ada kelebihan atau hak istimewa. Berkali-kali mereka difitnah, berkali-kali mereka dinista, berkali-kali mereka disiksa. Dan mereka mengalami ketidakadilan. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, justru Petrus menuliskan firman ini dengan harapan supaya apa? Mereka boleh kuat dan memperoleh pengharapan. Maka tema besar dari 1 Petrus ini adalah apa? Gereja yang menderita. Tapi gereja yang menderita ini dapat menjadi gereja di mana Allah hadir di tengah penderitaan. Next. Dalam keadaan demikianlah, maka Rasul Petrus menasihatkan. Untuk apa? Supaya jemaat boleh mengamalkan kasih persaudaraan. Ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hatimu. Next, apa itu kasih persaudaraan? Dalam bahasa Yunani dikatakan Philadelphia. Ada 2 kata di situ. Pertama, phileo, kasih yang timbal balik. Kedua, aldephors, kasih sebagai persaudaraan. Next. Kasih Philadelphia ini artinya apa? Kasih yang merupakan seharusnya menjadi ciri khas di dalam kekristenan. Kita mengasihi sebagai satu saudara.
saling peduli, saling mengasihi, saling tolong menolong. Dan inilah seharusnya menjadi karakter kekristenan, Bapak Ibu. Next. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengamalkan kasih ini, Bapak Ibu? Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 22a dikatakan demikian. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kenapa kita mau mengasihi sebagai saudara? Karena kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan pada kebenaran. Hal ini dijelaskan lebih jelas lagi di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Next. Saya akan mengundang Bapak Ibu membaca bersama-sama. Next. Next. Ya, sama-sama kita baca ya. Ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa kita harus mengamalkannya? Next. Ini adalah satu gambaran Bapak Ibu. Waktu kita belum percaya, kita di luar Kristus. Tidak ada keselamatan. Tidak ada pengampunan. Tetapi kita diundang karena Kristus telah datang mati di kayu salib. Ayo, mari yang letih lesu, yang beban berat, datang padaku. Yang terikat, datang padaku. Yesus mengajak. Itu terbuka untuk semua orang. Mau dia orang kaya, dia yang miskin, dia yang sakit, dia yang sehat, semua Tuhan izinkan untuk datang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu panggilan Tuhan datang, bukan hanya datang, tapi masuk, dibaptis, mengalami Kristus, menerima Kristus, menerima Roh Kudus. Itulah mengalami iman. Dan setelah itu, tidak berhenti sampai di situ. Mulai ada anak tangga. Mulai belajar untuk apa? Menambahkan iman kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, pengetahuan kepada pengenalan diri, pengenalan diri kepada kesabaran, kesabaran kepada kesalehan, kesalehan kepada kasih kepada saudara-saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Itu masuk ke dalam kasih. Iman, pengharapan, dan kasih itu. Dan waktu kita sampai pada titik yang tertinggi, itulah kasih. Artinya apa? Kalau kita benar-benar taat kepada kebenaran, kalau kita benar-benar hidup dalam kekudusan, maka hasilnya seharusnya kita saling mengasihi. Sebab kalau kita belajar firman tidak sampai kepada titik kita mengasihi, itu semua sia-sia. Dan kadang-kala waktu kita mengasihi, kita diperhadapkan Bapak Ibu kepada saudara-saudara kita yang nggak sempurna. Pintar bicara tapi tidak melakukan. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang tidak konsisten, kadang-kadang melukai. Tapi inilah realita. Tapi Tuhan ingin kita apa? Sebagai satu saudara, kita tidak boleh mengabaikan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan yang demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus melakukannya. Karena ketika kita melakukan, kita mengasihi sebagai saudara-saudara iman. Sebenarnya kita mengasihi Kristus. Amin. Dan kita sedang apa? Mempermuliakan Tuhan. Lihat gambar ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, maka kita akan apa? Terjatuh. Next. Satu pertanyaan yang harus kita tanya. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan kasih persaudaraan ini? Firman Tuhan berkata dengan tulus ikhlas. Artinya apa tulus ikhlas? Tidak munafik. Sungguh-sungguh lahir dari hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Kita mengasihi dengan tulus ikhlas. Next. Sungguh-sungguh mengasihi. Apa arti kata sungguh-sungguh saling mengasihi? Ternyata di sini ada perubahan kata Bapak Ibu. Bukan hanya Philadelphia, kasih filio. Kasih filio itu kasih apa? Timbal balik. Kamu mengasihi, aku mengasihi.
Kamu kasih roti, aku kasih kue. Kamu tendang saya pukul kamu. Itu kasih hanya timbal balik. Tetapi lebih meningkat itu apa? Kasih ilahi. Kasih agape. Apa artinya kasih agape? Kasih yang mengasihi sekalipun, walaupun, kendati pun. Itulah kasihnya Allah. Artinya untuk mengasihi saudara seiman kita butuh standar kasih tertinggi. Yaitu apa? Kasih Allah. Kita nggak mungkin bisa mengasihi sesama kita kalau kita sendiri tidak mengalami kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita kalau kasih Kristus itu tidak hadir di hidup kita? Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang terluka, terhilang kalau kita nggak mengalami kasih itu? Itu sebabnya Rasul Petrus menuliskan ini, Bapak Ibu. Supaya pembacanya tahu, bukan hanya kasih persaudaraan didasari kasih manusia, tetapi didasari oleh kasih Allah sendiri. Next, itu berarti cinta kasih Kristus itu yang menggerakkan kasih persaudaraan. Yohanes 13 ayat 34-35. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Orang akan tahu kita adalah murid Yesus kalau kita saling mengasihi. Tetapi kalau kita saling membenci, maka mereka tidak akan bisa mengenal Kristus. Itulah sebabnya hari ini, mari next kita bertanya pada diri kita masing-masing. Satu perenungan, apakah kita sudah mengalami kasih Kristus? Apakah kita sudah merasa dikasih Kristus? Mari kita bertanya. Kalau belum, datang kepada Tuhan Yesus. Jangan keraskan hati kita. Buka pintu hati kita untuk Kristus datang. Dia datang, dia mengasihi meskipun kita jahat. Meskipun kita munafik. Meskipun kita rusak. Meskipun kita miskin. Meskipun kita sakit. Kristus datang untuk mengasihi kita. Amin. Kalau kita sudah dikasih Kristus. Pertanyaan yang kedua. Apa kita menyadari kita juga harus menunjukkan kasih kepada sesama kita? Sadarkah kita bahwa sesama kita itulah tubuh Kristus? Tubuh Kristus yang ikut merasakan sakit ketika kita sakiti. Akankah kita tetap mengasihi sebagai saudara walaupun kita tidak ada balasan? Bersediakah kita mengasihi dengan tulus? Mari ini tantangan. Ketika kita lihat saudara-saudara kita, mungkin bukan satu gereja dengan kita. Bukan satu agama dengan kita. Mungkin dia terhilang. Mari kita buka pintu. Saya bersyukur gereja ini luar biasa. Majelis jemaat di sini sangat mengasihi Tuhan. Peduli dengan saudara-saudara seiman. Bahkan bukan saudara seiman. Peduli. Ketika masa-masa pandemi, gereja ini tergerak hatinya untuk memberikan. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu memberikan kepada saudara-saudari bukan seiman. Mereka berkata, sungguh luar biasa orang Kristen ini ya. Penuh kasih. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjangkau jiwa? Hanya dengan kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama. Itu caranya. Amin. Mari Bapak Ibu. Saya bersyukur kena COVID ini. Saya merasakan betul. Waktu saya di COVID, ya, tidak ada yang membesok, tidak ada yang peduli. Tetapi walaupun demikian Tuhan bisa menggerakkan kasih itu dengan menelepon, meng-SMS, video call, menguatkan. Dan apa yang saya lakukan setelah saya selesai, saya juga mendoakan. Ada satu bapak itu, dia sudah hampir kena COVID, hampir mati, sudah 3 minggu di rumah sakit. Saya tiap hari doakan. Dengan jemaat yang sakit, saya datang. Saya belikan minuman apa yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu, itu satu refleksi. Kalau kita merasakan dikasihi Tuhan, kita hampir mati, diselamatkan Tuhan. Maka setelah kita diselamatkan, tidak boleh berhenti sampai kita. Amin. Kita juga harus peduli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk,
Saya tahu gereja ini sudah 1,5 tahun. Wah, nggak mudah Bapak Ibu. Yang biasanya kita beribadah, kali ini membangkitkan api semangat. Tetapi ingat, kita satu tubuh. Mari, ini bukan tugas pendeta saja. Bukan tugas majelis saja. Bukan tugas pengurus komisi gereja ini. Tugas kita yang mengaku orang percaya yang beribadah di gereja ini. Mari kita telepon teman kita yang sudah lama nggak datang. Mari kita SMS dia. Mengajak dia beribadah. Mari kita doakan. Mari kita hangatkan lagi persekutuan. Amin. Bapak Ibu. Bara api itu, kalau dibakar, dia akan menyala. Amin. Tapi kalau mulai dipisahkan satu-satu, batu, arangnya dipisahkan, lama-lama dingin nggak? Dingin. Tapi harus kita kembalikan lagi. Mari kita hangatkan lagi. Mari hari ini kiranya next cinta kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan. Ini yang Tuhan ingatkan di dalam 1 Petrus ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Mari kita ingat kasih Kristus itu yang memampukan kita. Lalu yang kedua, mari kita terapkan pada sesama kita. Kepada saudara-saudara kita. Dengan cara apa? Mengizinkan kasih Kristus itu yang menggerakkan. Amin. Hari ini saya bersyukur kita semua datang beribadah ramai. Tapi jangan sampai berhenti di hari Natal. Amin. Nanti kita jadi kristal. Tahu kristal Bapak Ibu? Kristen Natal. Natal, hidup, begitu nggak hari Natal, hilang. Jangan. Mari setiap hari kita menjadi murid Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami rindu sebagai satu saudara. Engkau tolong kami, jamah kami. Pribadi lepas pribadi. Sehingga Tuhan, kiranya kasih Kristus itu menggerakkan kasih persaudaraan. Kami tahu Tuhan bahwa ini sudah lama kami tidak beribadah. Sudah lama kami dingin Tuhan. Tetapi kami minta Roh Kudus yang menghangatkan. Sehingga kami boleh peduli satu dengan yang lain. Kalau ada yang kelaparan, kami boleh menjadi tangan-tangan Kristus yang memberi makan. Kalau ada yang kesepian, kami boleh menjadi tubuh Kristus yang menemani. Kalau kami melihat orang lain sudah tidak sanggup menjalani hidup dan membutuhkan pertolongan, kiranya kami menjadi tangan kaki tubuh Kristus yang hadir. Sehingga Tuhan, Engkau sendiri menjadi bersuka cita. Bapa, kami rindu ibadah ini bukan hanya sekedar kami melakukan seremoni. Tapi lebih dalam itu kami boleh di tengah-tengah situasi COVID ini, kami disadarkan Tuhan untuk kami mengasihi sebagai saudara. Sekalipun mungkin di tengah-tengah kami ada ketidaknyamanan, ada kelemahan, tetapi kami bisa mengasihi. Itulah yang Tuhan inginkan. Walaupun saudara kami terkadang menjengkelkan, terkadang melukai perasaan, tapi Tuhan ajarkan kami untuk mengampuni, mengasihi dengan tulus. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya kami mengasihi sebagai satu saudara di dalam tubuh Kristus. Hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan perjamuan kudus, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala pelanggaran hidup kami. Layakkan kami Tuhan. Biarlah darah Kristus yang menyucikan kami. Sehingga kami boleh benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan mau. Berkati Bapa. Biarlah melalui perjamuan kudus Engkau hadir. Melawat kami yang terluka, yang terhilang, supaya kami boleh datang, dipulihkan, dan diteguhkan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu salibnya, refnya aja. Salibnya, salibnya. Saya undang pendeta Rifka datang. Salibnya selama mulia dosaku
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus sebagai tanda bahwa Kristus telah mengasihi dan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, bagi yang sudah dibaptis dewasa dan juga sudah disidi dan benar-benar mau datang untuk bertobat, mari kita boleh datang kepada Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat untuk menuntun hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Bersama-sama kita baca pengakuan dosa nomor 2. Allah yang Maha Kasih, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan perbuatan kami. Kasihanilah kami dan tolonglah kami, agar kami dapat mengasihi-Mu serta memuliakan nama-Mu dalam segenap hati hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nas penghiburan bagi kita. Dengarlah apa yang dikatakan Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk segala dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami mengucap syukur kepadamu, Allah yang kekal, sebab itu beserta dengan malaikat dan bala tentara surga, kami selalu memuji nama-Mu serta berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang mengatasi langit dan bumi. Penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Amin. Pada malam ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan, diambilnya cawan minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, Minumlah, kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, berbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami tidak berani datang ke meja perjamuan ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena anugerah-Mu yang besar. Sebab itu tolonglah kami supaya kami dapat ikut dalam peringatan kematian Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan makin menyerupainya dan dapat selalu tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Ya, mohon dibagikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada roti dan ada ayat firman Tuhan di dalam roti ini. Sebelum Bapak Ibu menikmati, baca firman Tuhan itu, lalu kemudian jangan langsung dimakan. Ikuti instruksi dari tempat ini.
Nanti saya akan memberikan instruksi. Lalu nanti kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus ini. Ya, silakan dibagikan. Sementara menunggu teman-teman yang sudah dibaptis, dewasa, dan yang sudah disidi, silakan bangkit berdiri di tempat. Bangkit berdiri di tempat. Yang sudah dibaptis dewasa dan juga yang sudah disidi, silakan bangkit di tempat. Maka roti dan anggur akan diberikan. Setelah dibaca ayat firman Tuhannya, boleh dibuka roti dan anggurnya untuk memudahkan kita nanti ibadah. Mari sambil kita menunggu dibagikan dan dibuka, kita nyanyikan lagi salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, Apakah sudah semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah kita angkat roti kita ke atas dengan tangan kanan. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambillah dan makanlah. Ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ini menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Mari kita makan. Mari kita buka plastiknya dari anggur ini. Mari kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Bapak Ibu kita berhikmat. Kita salibnya, salibnya,
Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Mari kita meminumnya. Mari Bapak Ibu, kita tenang, jangan tertawa. Ini lagi ibadah perjamuan kudus. Mari kita sama-sama kita berdoa. Nomor 9, bersama-sama dengan bersuara. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaanmu menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Begitu juga kami yang telah makan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Mohon supaya dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk sambil kita nyanyikan salibnya. Botolnya boleh dikumpulkan. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku Hari ini, biarlah kita sama-sama saling belajar untuk hidup saling mengasihi, memberi satu sama lain. Karena kita semua sudah tahu, Tuhan sudah lebih dulu memberi dan mengasihi kita. Mari kita angkat pujian kita kembali, kasih yang sejati. Kasih yang sejati telah ku temui di dalam dirimu, Yesus. Hanya dalam kasih membuatku mengerti hidup saling mengasihi. Kasih yang sejati tumbuh dari hati yang mengasihi, untuk lebih mengasihi
kasih yang sejati lebih dari harta yang ku miliki. Tiada yang berarti tanpa kasih. Tiada yang berarti tanpa kasih. Bersama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Langit dan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita boleh kembali duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta yang dipimpin oleh Bok Sukri. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat Hari Natal. Ya, saya bersyukur kita boleh sama-sama beribadah ya. Saya melihat gereja ini makin penuh ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nanti setelah selesai ibadah akan dibagikan. Kita nggak ada makan-makan, tapi kita kasih satu souvenir. Tapi untuk satu keluarga. Amin. Ya, jadi nanti walaupun 4 orang yang datang, kalau satu keluarga dapat satu, ya. Walaupun cuma 5 orang yang datang, kalau satu keluarga dapat satu, ya. Jadi saya harap nanti satu keluarga dapat satu. Jadi jangan, kok dia dapat aku enggak. Satu keluarga satu, ya. Kemudian besok tanggal 26 Desember 2021 jam 10.30 kita ada ibadah, ya. Kebaktian umum. Bapak Ibu boleh datang. Dan kemudian tanggal 2 Januari 2021, hari Minggu, kita akan ibadah tahun baru bersama, ya. Karena tanggal 1 dan tanggal 2 kan mepet. Jadi hari Minggu aja kita buat kebaktian tahun baru. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari pesan khotbah, saling mengasihi sebagai saudara. Karena Kristus menggerakkan kita dengan kasih-Nya, mari. Bapak Ibu, kita boleh nanti walaupun kita nggak bisa menyapa, kasih tinjuan kasih ya, tapi jangan pukul keras-keras, nanti remuk ya kan. Pelan-pelan aja. Aku mengasihimu dengan kasih Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan. Kita mau berterima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks
Sekali lagi kita katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Untuk doa persembahan saya minta kesediaan Buk Sukri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh memberikan persembahan oleh karena Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Bapa di surga, biarlah persembahan ini Kau kuduskan, berkati untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini secara khusus di Gemikana ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah setelah kami pulang dari rumah ke rumah kami, maka kami melakukan apa yang Tuhan mau. Kami menjadi pribadi yang mengasihi saudara-saudara kami dengan kasih Kristus yang menggerakkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji.
terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan We Wish You a Merry Christmas.